Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman FKIP semua, jumpa lagi di podcastnya FKIP. Sebelum kita masuk ke podcast, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube FKIP Umpo. Nah teman-teman, di tahun baru ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Bapak Wakil Dekan dari FKIP Umpo. Halo Pak. Halo. Pak, mungkin bisa kenalan dulu nih Pak sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, baik, terima kasih Depi. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Pak Hadi, Ya, Pak Hadi. oleh anak-anak ya. Dan saya di sini sebagai Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ya, oke teman-teman. Jadi beliau ini adalah wakil dekan dari FKIP Umpo. Nah Pak, ini kan tahun baru nih Pak. Kita mau bahas-bahas dong terkait tahun yang baru ini. Nah, menurut Pak Hadi gimana sih tahun baru itu buat Pak Hadi? Maksudnya apakah semangat baru ataukah sama aja gitu Pak? Oke, baik. Untuk tahun baru tentunya adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan ya. Kita perlu fokus bahwa di tahun yang baru ini kita tentu harus mempunyai suatu capaian-capaian yang akan kita targetkan ya, seperti itu. Nah, capaian-capaian yang akan kita targetkan tentu saja itu harus berfokus pada hal-hal yang menjadi harapan kita di tahun yang sebelumnya, seperti itu. Oke, jadi menurut Pak Hadi nih, tahun baru itu adalah waktunya kita merefresh semuanya yang sebelumnya. Nah, oke Pak Hadi, kalau ini kan sudah tahun baru nih Pak, nggak afdol rasanya kalau kita nggak throwback ke masa lalu yang penuh kenangan seperti kenangan mantan. Wah, mantannya siapa? Mantan saya aja Pak, nggak apa-apa. Oke. Oke Pak, nah di tahun 2021 ini FKIP Umpo tuh pencapaiannya apa aja sih Pak? Kayaknya banyak banget ya kalau saya tahu. Kalau saya sebutkan satu-satu, kayaknya juga nggak cukup ya Nggak waktunya. Nggak cukup waktunya. Dan banyak sih ya untuk pencapaian mahasiswa kita, terutama itu tentang prestasi-prestasinya, prestasi belajar maupun dari prestasi non akademiknya. Nah, di antara prestasi itu kemarin ada yang juara lomba talenta tingkat nasional. Wah, nasional. Iya, tingkat nasional, betul. Se-Indonesia loh teman-teman. Se-Indonesia ya. Ini kalau saya lihat daftarnya di sini ya. Ini ada tingkat nasional, kemudian ada juga juara 3 lomba ISE, tingkat nasional juga di Universitas Bangka Belitung. Kemudian ada ini ada yang lolos program juga, namanya lolos program kredensial mikro mahasiswa. Itu atau KMMI gitu ya. Itu tingkat nasional juga. Nah, wah, hebat sekali ternyata FKIP. Luar biasa. Terus kemudian ada yang lolos program magang juga ya, sesuai dengan programnya dari Kemendikbud yang mencanangkan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kemudian ada juga yang kemarin juara 1 lomba APE begitu ya. Iya, ada lomba APE juga. Nah, kemudian ada yang lolos juga menjadi penyuluh anti korupsi dari KPK. Penyuluh pertama ya Pak itu ya? Penyuluh pertama dari KPK RI. Tangan dulu. Oke. Pasti dari PPKN ya Pak? Iya, tentunya. Oke, kemudian ada juga yang lolos lomba school plan manajemen di Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo. Kemudian ada juga juara 3 lomba video pembelajaran tingkat nasional lah, karena kita kan dari FKIP ya. Tentu saja lomba-lomba itu juga menjadi fokus kita. Ada lomba pembelajaran itu juara 3 tingkat nasional di Universitas Singa Perbangsa Karawang. Kemudian yang terakhir kemarin baru aja tadi malam diumumin ya, itu tadi malam tahun baru. Malam tahun baru sebagai hadiah tahun baru kita untuk FKIP itu juara 1 lomba video akad nikah. Iya. Saya termasuk teman-teman. Ini sebagai MC-nya, MC ya. Nah, lomba video akad nikah ini diselenggarakan oleh Unisma. Gitu ya, FAI Unisma. Nah, mengapa kita mengikuti lomba itu? Tentu saja itu merupakan bagian ya dari pengembangan mahasiswa kita untuk soft skill-nya. Tidak hanya dalam bidang akademik,
tapi juga dalam bidang bidang non akademiknya kita juga olah seperti itu. Bagaimana kemampuan komunikasi, bagaimana kemampuan public speakingnya dan sebagainya, itu menjadi perhatian kita juga untuk mahasiswa seperti itu. Iya, saya tadi lihat daftarnya dari Pak Hadi nih, banyak banget itu, kayaknya ratusan apa ribuan Pak? Banyak banget, prestasinya ada sekitar, banyak banget, ya, kalau disebutkan nggak bakalan cukup ya di podcast ini. Nggak cukup tahun ini ya. Iya, pokoknya di tahun 2021 ini FKIP Unpo telah meraih segala prestasi yang membanggakan ya Pak ya. Iya, itu dari mahasiswa. Ada yang dari dosen Pak? Ada. Wah. Ada yang dari dosen juga. Nah, contohnya apa nih Pak? Nah, dari dosen tentu saja di sumber daya manusia ya. Jadi dosen itu sekarang juga diwajibkan untuk kuliah S3. Kuliah S3? Iya, kuliah dosen S3. itu harus S3 sekarang Iya, Pak? sekarang harus S3 gitu ya. Nah, di antara dosen yang S3 kebetulan ini ada beberapa dosen yang telah selesai melaksanakan studinya. Nah, di antaranya ada Bapak Ardana Januar sebagai dekan kita, kemudian ada Ibu Intan Sari Rufiana, kemudian ada Pak Fadil, Pak M Fadlillah dari PAUD, kemudian yang terakhir sebagai kado tahun baru juga ya, itu ada Mem Ana dari Prodi Bahasa Inggris. Saya, halo Mem, I love you Mem. Oke, ada Bu Ana yang telah menyelesaikan studinya baru aja kemarin juga. Ya, selamat Mem Ana. Selamat kepada Bu Ana atas gelar barunya. Betul, jadi gelar barunya doktor khusus untuk bidang bahasa Inggris dari UNY. Hebat. Oke, saya kira itu untuk prestasi, nanti akan kita sambung ya. Iya, soalnya nggak cukup teman-teman. Saya tadi lihat daftarnya banyak banget. Pokoknya nggak cukup. Pokoknya kalau satu podcast ini doang. Ya. Nah, itu tadi prestasi-prestasi di 2021. Nah, untuk improvisasi ke 2022 nih Pak, udah ada rencana belum sih buat kemajuan FKIP Unpo? Oke, tentunya kita sudah merencanakan ya untuk gercep fokus ya Pak? Ya, gercep pasti. Di sebelum tahun kita menuju ke tahun 2022, kita sudah merencanakan di tahun 2021 tentang kinerja apa saja sih yang nanti kita akan siapkan untuk di tahun yang akan datang. Nah, di tahun 2022 ini nanti kita ada beberapa proyek ya, beberapa proyek yang kita kerjakan ya. Di antaranya itu ada lab school. Lab school. Iya, lab school itu apa sih? Lab school itu adalah untuk memfasilitasi mahasiswa untuk praktik ya. Jadi ada tempat khusus yang di situ dirancang sedemikian rupa untuk kegiatan praktik mahasiswa selain dia praktek di laboratorium begitu. Nah, lab school itu memang sekolah yang ditunjuk ya, sekolah yang ditunjuk dan kita pilih untuk menjadi rujukan magang mahasiswa, praktek mengajar mahasiswa secara langsung ya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian ada proyek yang selanjutnya yaitu ada Pusenter. Iya, Ponorogo itu seperti kelompok bermain gitu ya. Itu seperti kelompok bermain siswa khususnya itu usia PAUD. Nah, untuk di situ ada tempat khusus bermain siswa-siswa PAUD dan juga penitipan anak. Nah, di situ nanti yang itu dari FKIP Unpo, dari FKIP Unpo, dan itu nanti akan kita buka sekitar bulan Februari kita sudah mulai, Januari ini kita sudah mulai start. Udah gercep banget berarti Pak. Ya, sudah mulai start dan kita sudah mendapatkan lokasinya di mana. Dan semoga nanti di tahun 2022 ini nanti akan menjadi tahun yang membanggakan bagi FKIP dengan membangun berbagai fasilitas pendidikan dan juga fasilitas untuk pengabdian kepada masyarakat. Oh iya, berarti ini ya Pak, nggak cuma untuk dosen sama mahasiswa juga, ternyata kita membuat sebuah program yang akan bermanfaat untuk masyarakat luas. Iya, karena kita tahu di Ponorogo ini banyak sekali yang berprofesi sebagai pegawai, ya kan, karyawan yang dia berangkat pagi pulang sore, kadang pulang malam gitu ya. Yeah. Nah, hal ini menjadi bahan
bagi FKIP ya untuk dikaji, dan kemudian kita canangkanlah nanti kelompok bermain itu untuk penitipan putra-putri Bapak Ibu yang bekerja sebagai karyawan maupun pegawai itu bisa dititipkan di tempat kami seperti itu. Dititipkan pastinya sambil belajar. Sambil belajar tentunya ya, dan sambil belajar juga. Berarti paket gitu. plus gitu ya Pak? Plus banget ya, plus banget, dan fasilitasnya kita standarkan sesuai dengan standar dari Kemendikbud RI. Wah, gitu. Teman-teman. Itu poscenter. Poscenter. Ada lagi Pak. Ada lagi. Ini untuk memfasilitasi para calon guru-guru, para calon lulusan kita yang alumni kita juga ya, yang mungkin belum berkesempatan untuk mengikuti PPG. Ya, program profesi guru ya. Oh iya. Itu profesi guru itu nanti kita akan buka di tahun ini ya, di tahun 2022 ini kita nanti akan buka PPG untuk 4 prodi. Di antaranya ada PPKN, ada bahasa Inggris, ada matematika, kemudian ada BG PAUD. Nah, berarti semua jurusan di FKIP ya teman-teman. Betul. Jadi seperti Kak Devi nanti ketika sudah lulus ya dan ingin menjadi seorang guru, nanti bisa mengikuti program profesi guru itu di sini. Dan itu juga menjadi salah satu kriteria ya dalam penerimaan pegawai negeri. Pegawai negeri PNS ya Pak? PNS tentunya. Nah itu silahkan nanti jika ada sana atau handetolan yang ingin mendaftar PPG, nanti kita akan segera buka di FKIP Umpo. Begitu. Berarti mahasiswa FKIP Umpo itu sudah terlihat cerah ya Pak masa depannya dengan adanya itu. Semoga. Amin, pastilah. Amin. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi adalah rencana ke depan dalam meningkatkan kualitas dan juga pendidikan di FKIP Umpo, baik yang akademik maupun yang non akademik. Ternyata sudah gercep banget ya dari FKIP Umpo ini. Nah, selanjutnya nih Pak, kan itu tadi sudah berjalan ya, maksudnya sudah progres ya Pak? Sudah progres. Nah, tips nih Pak untuk mewujudkan resolusi tahun baru, ada nggak sih Pak? Misalnya harus gimana gitu? Iya. Saya juga punya resolusi soalnya Pak, biar gitu ya. Saya dapat pencerahan dari Pak Hadi. Oke, untuk tipsnya saya kira kita harus punya planning ya. Jadi planning itu penting untuk merencanakan kira-kira nanti di masa depan kita akan seperti apa. Kemudian setelah planning terbentuk, itu nanti kita juga harus fokus ya. Fokus terhadap apa yang menjadi planning kita itu ya. Jadi seperti kita akan membuat lab school itu memang rancangannya sudah lama banget, dan dari rencana-rencana itu akhirnya kita ada kesempatan untuk mengelolanya di tahun 2022. Iya, 2022. Sehingga inilah yang menjadi saya kira menjadi fokus kita, ada planning, ada fokus tadi, dan juga yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, dari evaluasi yang kita lakukan nanti diharapkan bisa menyempurnakan segala harapan dan juga segala usaha dan kinerja yang telah kita lakukan. Dia ada 3 poin itu yang mungkin menjadi tips bagi teman-teman semuanya untuk bisa harapan-harapan di tahun-tahun ini bisa tercapai ya. Planning, kemudian fokus, kemudian dievaluasi seperti apa. Saya kira itu. Oke, memotivasi sekali Pak Hadi. Semoga. Berarti ini nanti akan saya terapkan di tahun 2022 saya nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi podcastnya hari ini itu adalah terkait tahun baru. Kita mulai throwback dari 2021 dan juga rencana di 2022. Kalau kita sudah lihat nih di 2021 yang sukses besar dari pencapaian dari FKIP Umpo, pastinya di 2022 pasti akan jauh lebih sukses lagi. Amin. Oke Pak Hadi, terima kasih Pak Hadi sebagai narasumber hari ini, sangat menginspirasi sekali untuk tetap semangat di tahun baru. Nah, kita ucapkan selamat tahun baru dulu yuk Pak ke teman-teman semuanya. Oke, 1, 2, 3. Selamat tahun baru 2022 dari FKIP Umpo. FKIP Umpo, Profesional Islami Mendunia. Oke teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.